Shalom. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara bersama saya, Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema. Dan kita sudah sampai pada 1 Samuel pasal yang ke-30. Nah, doa saya senantiasa adalah Roh Kudus yang adalah sumber hikmat dan wahyu senantiasa turun bekerja dalam setiap kita untuk membawa kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Amin. Nah, 1 Samuel pasal yang ke-30. Nah, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan mendapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kita tentu mengenal dengan sebuah slogan yang seringkali dikatakan oleh orang ketika seseorang yang mengalami berbagai macam persoalan yang sepertinya tidak pernah berhenti atau tumpang tindih datang ke dalam hidup orang itu, maka seringkali orang berkata, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Seringkali saudara saya tambahkan bahwa sudah jatuh tertimpa tangga, udah gitu tangganya ada paku nusuk lagi. Lalu kemudian tangganya nyenggol anjing yang lagi tidur. Anjing kaget bangun, menggigit lagi. Nah, saudara-saudara, ini artinya apa? Artinya orang ini nampaknya, saudara-saudara, bagi banyak orang, ini orang lagi sial. Tetapi saudara-saudara, tidak demikian dalam pandangan Alkitab. Setiap persoalan yang kita alami, firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab pencobaan ini akan menghasilkan ketekunan. Tekun di dalam bersekutu, tekun di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, tekun mencari Tuhan. Jalan keluar dia tahu hanya ada di dalam Tuhan. Dan ketekunan ini akan menghasilkan buah-buah yang baik, karakter yang baik, saudara, di dalam hidup orang itu. Sehingga ketika kelak dia mengalami pergumulan-pergumulan yang lain, maka itu tidak mengejutkan lagi bagi dia. Karena dia telah melewati masa-masa itu, dan dia telah terbentuk satu karakter di dalam diri, yaitu keteguhan hati yang seteguh batu karang, saudara, yang walaupun datang ombak yang kencang keras,
dan begitu besar sekalipun dia tetap berdiri tegak. Nah, inilah makna dari setiap persoalan yang datang ke dalam hidup. Rupanya hal ini, saudara-saudara, yang terjadi pada Daud. Sejak dia diurapi menjadi seorang raja, sejak dari situ, saudara-saudara, urapan Allah bergerak dalam hidupnya. Namun, saudara, itu bukan berarti bahwa dia bebas dari masalah. Sejak dia diangkat dan diurapi Tuhan menjadi seorang raja, persoalan demi persoalan terus datang menindih dia. Memang di satu sisi dia mengalami kemenangan demi kemenangan yang hebat, yang luar biasa di setiap peperangan yang dia hadapi, saudara-saudara, di mana Raja Saul mengutus dia. Tetapi saudara-saudara, di satu sisi sang pemimpin yang bernama Saul itulah yang telah memusuhi dia. Dia telah bekerja kepada Saul sedemikian rupa mempertaruhkan nyawanya. Tetapi justru Saul lah yang ingin mencabut nyawa dia. Berkali-kali Saul terus mengejar dia. Dan saudara, kita melihat berkali-kali Allah meluputkan Daud. Allah sendiri, saudara-saudara, yang telah berjanji dan telah mengurapi Daud untuk menggantikan Saul, menyertai Daud. Tetapi penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa itu membuat Daud tidak mengalami persoalan-persoalan hidup. Tetapi kita melihat di setiap persoalan-persoalan hidup itu, saudara-saudara, penyertaan itu justru nyata. Walaupun kita membaca juga bahwa kadangkala Daud sendiri mungkin dalam kekecewaan, mungkin saudara-saudara di dalam situasi yang sedang kurang mood ya, kita katakan begitu, dia mencari pertolongan yang lain selain daripada berlindung kepada Tuhan. Dan itu kita baca di dalam bagian firman Tuhan di 1 Samuel ini, saudara-saudara. Di dalam pasal-pasal sebelumnya kita menemukan bahwa Daud justru pergi meminta pertolongan dan perlindungan kepada musuh yang pernah dan sering dikalahkannya, itu Filistin. Nah, karena Raja Filistin berpikir, wah, ini orang hebat. Sekarang dia berbalik untuk menjadi sahabat. Dia memberikan tempat yang sangat baik, yaitu sebuah wilayah bernama Siklak. Dan akhirnya Siklak ini wilayah Filistin tadinya, saudara. Akhirnya itu menjadi wilayah Israel selamanya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Satu kali keluarlah Raja Filistin akan menghadapi Saul lagi. Saul datang untuk berperang dan berhadap-hadapan. Dan Raja Filistin ini meminta Daud menemani dia. Tetapi raja-raja dari kota-kota Filistin yang lain menolak Daud. Karena mereka tidak yakin Daud akan berpihak betul-betul kepada mereka. Akhirnya dengan berat hati, saudara-saudara, sahabat Daud raja ini, Akis, menyuruh dia pulang. Dan dia pulang, saudara-saudara, ke kota Siklak yang diberikan oleh Raja Akis. Namun naas, saudara-saudara, dari jauh mereka melihat asap. Dan ketika sampai di sana, kota itu sudah habis dibakar oleh musuh. Ada bangsa lain datang menyerang. Ya, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, orang Amalek rupanya datang dan merampas semua, mengambil semua harta mereka, keluarga dari Daud dan semua keluarga dari teman-teman Daud, pasukan-pasukannya diangkut. Tentu karena anugerah Tuhan dan perlindungan Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang mereka bunuh. Hanya datang merampas dan membakar kota. Mereka bawa semuanya. Nah, di tengah situasi ini, saudara-saudara, mereka menangis sampai habis kekuatan untuk menangis, saudara. Sedih yang sangat dalam. Duka yang sangat dalam mereka hadapi, kesedihan yang bercampur aduk di dalamnya, termasuk amarah. Namun saudara-saudara, rupanya sahabat-sahabat Daud marah bukan kepada tentara Amalek yang datang merampas semua ini, tetapi sekarang marah mereka tumpahkan kepada Daud. Daud menjadi sangat terjepit. Karena apa? Mereka bersepakat untuk melempari Daud dengan batu. Wow.
Satu persoalan belum selesai, datang persoalan yang lain. Belum lagi selesai persoalan itu, datang lagi. Dan kali ini adalah teman atau teman-teman seperjuangan Daud yang dia pimpin selama ini sekarang berbalik ingin membunuh dia dengan cara yang kejam, yaitu melempari dengan batu. Ini kejam, saudara-saudara. Kalau misalkan mereka langsung potong kepalanya, ya sudah selesai. Tapi dilempari dengan batu itu akan sangat menyiksa karena tidak langsung mati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, dalam keadaan yang terjepit ini, Daud kembali menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya saudara-saudara di sini bahwa tentunya Daud kembali kepada apa yang menjadi Tuhan janjikan dalam hidupnya. Apa yang Tuhan telah nyatakan dalam hidupnya. Dan itu cukup bagi Daud untuk membuat dia aman, tenang. Sehingga dia berkata, saudara-saudara, kepada imam yang ada pada waktu itu, yaitu Abiatar, keturunan Abimelek, yang dia berkata supaya membawa baju efod, lalu kemudian dia pakai itu untuk menjadi seorang imam di hadapan Tuhan bagi seluruh pengikut-pengikutnya ini, dan bertanya kepada Tuhan akan apa yang harus dia lakukan. Haruskah kami kejar? Akan kami dapatkan dia? Dan Tuhan menjawab Daud. Saudara, begitu banyak pelajaran yang indah di dalam bagian firman Tuhan ini kalau kita cermati dengan baik. Ada begitu banyak saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang Daud dalam hal ini, saudara-saudara, dalam pandangan kita tentu berbuat salah. Tentu adalah bukan hal yang baik dan benar untuk pergi ke tempat musuh yang selama ini sering berperang bersama dia, lalu kemudian dia kalahkan saudara-saudara berkali-kali. Nah, kali ini dia minta perlindungan, saudara-saudara. Ya, kalau zaman sekarang dikatakan mungkin dia minta suaka politik. Ya, perlindungan, saudara, karena Raja Saul sendiri, pemimpin Israel, ingin membunuh dia. Ya, padahal dia tidak bersalah, dia justru berjasa. Tetapi karena ketakutan Saul, saudara, maka dia berikhtiar untuk membunuh Daud. Daud meminta perlindungan. Padahal sejauh selama ini Tuhan melepaskan Daud, sejauh selama pelariannya dia dikejar, Tuhan selalu menyatakan bahwa Allah di pihak Daud, yang telah memilih Daud, yang telah menetapkan Daud menjadi seorang raja. Nah, tetapi terkadang saudara dalam hidup ini, inilah yang terjadi. Daud ketika mengalami masa-masa yang mungkin khawatir, takut, dia pergi ke tempat yang lain mencari perlindungan. Nah, tentu ketika membaca ini banyak orang berpikir Daud melakukan kesalahan, Daud melakukan dosa, Daud tidak taat kepada Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan. Ya, wajarlah kalau kota Siklak dibakar, karena itu adalah hukuman daripada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, kalau Daud dihukum oleh Tuhan, tentulah mungkin istri atau keluarga dari teman-temannya habis dibantai begitu, dan harta-hartanya semua mungkin diambil, dan tidak ada yang tersisa keluarga mereka. Tetapi tidak ada satu sen pun dari harta mereka yang hilang. Bahkan mereka mendapat jarahan yang banyak dari musuh. Dan tidak ada sehelai rambut pun dari keluarga mereka masing-masing yang terlepas. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan atas orang-orang pilihan. Atas orang-orang pilihan, saudara-saudara. Ada masa-masa di mana kita seringkali merasa ragu. Tuhan sayang nggak ya? Tuhan ini mengasihi saya nggak ya? Tuhan ini benar-benar menyertai saya nggak ya? Tuhan ini pasti tolong nggak ya? Tuhan masih ini nggak, masih itu nggak? Waduh, kok Tuhan terlambat menolong? Atau Tuhan jauh banget rasanya Tuhannya. Saya berdoa, saya menyembah Tuhan, kok kayaknya cuma sampai di plafon. Ini ada kesalahan, ada dosa apa saya Tuhan? Kita mulai korek kiri kanan, saudara-saudara, dan kita menjadi kecewa dalam situasi itu. Seringkali ada banyak anak-anak Tuhan ketika mengalami persoalan hidup, saudara-saudara, mereka ditimpa perasaan-perasaan ini, saudara. Tetapi kita melihat di sini, saudara,
Bahwa Daud juga mengalami tentu dalam hidupnya. Mazmur-mazmurnya banyak menyatakan akan hal itu. Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Ya kan? Mengapa engkau gundah di dalam diriku? Nah, seringkali. Tapi dia berbicara kepada dirinya untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu dia berkata, berharaplah kepada Tuhan, karena aku akan bersyukur lagi. Ya, di dalam Mazmur-mazmurnya, saudara-saudara, jelas Raja Daud seringkali mengalami. Itulah Mazmur itu lahir banyak dalam situasi dia terjepit, gundah, saudara-saudara, dan putus asa. Tapi dia selalu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan inilah titik balik hidupnya. Apa artinya menguatkan kepercayaan di sini? Dia kembali kepada janji Allah. Dia kembali kepada firman yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan telah tetapkan, bahwa dia dipanggil, dia dipilih oleh Tuhan. Itu cukup buat dia. Saudara, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa hubungan yang antara Allah dengan kita itu bukan berbicara tentang perasaan. Karena perasaan bisa naik turun, saudara-saudara. Ketika perasaan kita baik, kita merasa hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja. Ketika perasaan kita lagi surut, kita merasa hubungan kita dengan Tuhan surut. Kita merasa ditinggal Tuhan, kita merasa Tuhan marah, kita merasa Tuhan murka dengan kita. Tidak, saudara-saudara yang saya kasihi, hubungan dengan Tuhan bukan berbicara soal perasaan, tapi kita berbicara tentang janji Allah. Bahwa ketika saudara sedang berubah situasi kepada Tuhan, berubah perasaan kepada Tuhan, lagi sedang khawatir, kurang percaya, mungkin saudara kurang iman, mungkin saudara lagi marah, lagi ngambek dengan Tuhan, mungkin saudara lagi malas dengan Tuhan, saudara tidak mau berdoa, tidak lagi saudara pergi ke gereja, tidak lagi saudara merasa Tuhan jauh, Tuhan, itu semuanya kebohongan. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekali dia telah berfirman, maka firman itu tidak bisa berubah. Ketika dia berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kamu. Walaupun saudara merasa ditinggal dan dibiarkan, sesungguhnya setiap perkataan Allah itu tidak berubah. Tindakan di atas hidup kita tidak berubah. Apa yang sudah dia firmankan, janjinya, dia membangun hubungan kepada kita berdasarkan setiap firman janji yang dia telah berikan. Entah sedang saudara berubah situasi terhadap Tuhan, Tuhan tidak bisa berubah. Janjinya tidak bisa berubah. Firmannya tidak bisa berubah. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih hari-hari ini, apapun yang kau hadapi, yang kau alami hari-hari ini, ayo jadilah seperti Daud. Kuatkan kepercayaanmu kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak sedang marah dengan Anda. Tuhan tidak sedang saudara-saudara mengamuk kepada Anda. Tuhan tidak sedang menghukum Anda. Karena dia telah menghukum segala dosa, kebejatan, dan segala tipu muslihat kita. Dengan segala pemberontakan kita telah dihukum Allah di dalam tubuh Yesus di kayu salib. Sehingga yang ada di dalam Kristus tidak lagi mengalami penghukuman. Roma 8 ayat 1. Karena Kristus saudara telah menanggung bagi kita semua itu. Yang ada adalah anugerah Allah atas hidup kita. Dia tidak akan biarkan kita dalam situasi kita terus-menerus seperti itu. Itu sebabnya ketika bangsa Israel dalam banyak situasi yang sedang galau lah, katakan yang super galau hidup mereka, saudara. Tuhan datang dan berkata kepada mereka, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Mungkin perasaan kasih saudara berubah kepada Tuhan, tapi kasih Tuhan tidak bisa berubah. Kasih itu juga tidak berkurang. Kasih itu juga saudara-saudara tidak bisa pergi dari saudara. Dia adalah kasih yang kekal. Sekali dia mengasihi saudara, dia tetap mengasihi engkau walau engkau rasa atau tidak. Karena tidak berhubungan dengan masalah perasaan saja, tetapi berdasarkan dia membangunnya, dia menyertai, dia saudara menolong, dia melindungi, dia senantiasa membuka jalan buat kita berdasarkan daripada kasih janjinya yang kekal. Makanya dia selalu berkata, aku membuat perjanjian yang kekal dengan engkau. Apa yang Tuhan lakukan, saudara, adalah hal-hal yang tidak bisa berubah.
Ketika Kristus mati di kayu salib mengampuni dosa kita, membenarkan dan menguduskan kita, maka itu adalah hal yang kekal. Hidup yang dia berikan adalah hidup yang kekal. Tidak bisa berubah dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang saya kasihi, mari hari ini kuatkan kembali hatimu. Kuatkan kepercayaanmu kepada janji Allah. Walaupun engkau merasa saudara-saudara sekarang ini, kadang karena sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita mulai merasa tidak layak. Kita mulai merasa saudara-saudara tidak pantas. Tapi saya mau katakan, saudara, firman Tuhan sekali dia berkata, engkau berharga, engkau tidak pernah berkurang hargamu di hadapan Tuhan. Karena darah yang telah diturahkan, nyawa yang telah diserahkan itu tidak bisa diubah lagi, saudara. Itulah harga Anda dan saya. Tidak ada kurang dan tidak ada lebihnya, saudara-saudara. Itu sudah sempurna telah Yesus kerjakan buat kita. Karena itu bersandar pada apa yang Allah kerjakan. Bukan pada perasaan-perasaan pemikiran kita sendiri, tetapi bersandar kepada firman Allah. Itu makanya Yesus berkata, manusia hidup bukan karena roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah adalah sumber hidup yang sesungguhnya. Dan Yesus berkata, aku datang memberi hidup. Dia datang bukan untuk mengambil dari saudara. Dia datang bukan untuk mengambil hidup. Dia datang bukan untuk mengambil segala hal yang baik padamu. Tetapi justru dia datang untuk memberi hidup yang diberkati, hidup yang bahagia, hidup yang senantiasa diurapi oleh Tuhan, hidup yang disertai Tuhan, hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan dalam segala kelimpahannya. Melimpah dalam sukacitanya, melimpah dalam damainya, melimpah di dalam kebahagiaannya, melimpah di dalam Dia, saudara-saudara. Di dalam Dia, ingat, bukan di dalam hal-hal yang dunia berikan. Jadi sukacita kita tidak tergantung kepada kita punya sesuatu atau tidak. Sukacita kita karena kita tahu kita telah ditebus, diselamatkan, dan itu berlaku kekal. Maka sukacita itu tidak bisa dirampas oleh apapun dari dunia ini. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kuatkan kepercayaan saudara hari ini. Percaya kepada janji Allah bahwa Dia menolong engkau. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia tidak sesungguhnya tidak pernah membiarkan saudara. Kalau hari ini Dia berbicara, bukti bahwa Dia tidak membiarkan saudara. Bahwa Dia selalu menyertai. Dia mengerti semua persoalanmu. Dia tahu apa yang kau alami. Dia tahu kalau engkau marah kepada Dia. Dia tahu kalau engkau kesal kepada Tuhan. Dia tahu kalau engkau tidak mempercayai Dia hari-hari ini. Atau tidak betul-betul mau bergantung kepada Dia di hari-hari ini. Saudara-saudara, Dia tahu kalau engkau takut dan khawatir dan kurang beriman kepada Dia. Dia tahu semua itu. Tapi Dia tidak peduli dengan semua itu. Hari ini kalau engkau seperti Daud, saudara. Daud ketika dia datang dan mengambil baju efod, dia datang kepada Tuhan. Dia baju efod adalah baju yang dipakai oleh imam, saudara-saudara, untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia. Tetapi di sini Daud bertindak, dia mengambil baju seorang imam. Ini gambaran buat kita, saudara-saudara, bahwa di dalam Kristus Yesus kita memiliki imam besar Yesus, saudara-saudara, yang telah ada di sebelah kanan Bapa di surga, yang selalu siap untuk di sana menyatakan pembelaannya bagi kita, saudara-saudara yang saya kasihi. Karena itu, kita pun di bumi ini sama seperti Dia di sana, kata Ibrani, maka demikian kita di sini. Kalau Dia di sana sebagai imam pembela kita di sini punya kuasa seorang imam. Karena itu di dalam Rasul Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudara punya kuasa sebagai seorang imam. Saudara telah dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan tidak peduli dengan apa yang kesalahan Daud. Daud datang, saudara-saudara, di hadapan Tuhan sebagai status imam. Apakah Daud di sini, saudara-saudara, berkata, ampuni saya Tuhan, saya tidak bergantung padamu? Karena dia kenal sekarang statusnya. Inilah menguatkan kepercayaan saudara. Adalah kembali kepada posisi kita yang telah ditetapkan Allah setelah Kristus mati dan bangkit buat kita sebagai anak-anaknya. Sebagai imam-imamnya. Pelayan-pelayannya, saudara-saudara.
imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dia bertanya kepada Tuhan. Dia tidak tanya, Tuhan, dia tidak datang dengan segala kesalahannya dia. Karena dia tahu, dia sedang berdiri sebagai seorang imam. Dia berdiri sebagai orang yang telah dibenarkan. Orang yang dikasihi, orang yang berharga, orang yang telah diurapi dan dipilih khusus oleh Tuhan. Tahukah saudara, bahwa bukan kita yang mengasihi Tuhan, Tuhan yang mengasihi kita. Dan dia yang telah memilih, memanggil dan menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah yang benar dan baik. Bukan saudara. Tetapi dia di dalam Kristus Yesus telah melakukan itu terhadap kita. Karena itu berdiri pada posisimu, saudara. Jangan mau digeser oleh iblis. Berdiri pada posisimu. Sebagai anak-anaknya, berdirilah tegak pada posisimu. Lalu kemudian bertanya, datang. Dia tahu, saudara-saudara, bahwa sebagai dia menggunakan jubah itu sebagai seorang imam, dia tahu, saudara-saudara, apa yang harus dia lakukan. Dan dia bertanya. Dia menjadi seorang perantara antara Allah dan orang-orang yang sedang berada bersama dengan dia yang mau melempari dia batu. Di sini gambaran Daud menjadi Yesus di sini, saudara-saudara, gambaran Kristus. Ya, yang menjadi perantara untuk keselamatan mereka-mereka. Dan Tuhan menjawab Daud. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini Tuhan tidak berkata kepada Daud, "Hah? Apa? Ngapain kau datang nanya saya? Kau kan sudah pergi berlindung kepada Filistin. Kau pergi berlindung kepada Raja Akhis. Tanya aja sama dia. Minta tolong sama dia. Kenapa kau minta tolong sama saya?" Bapa, Allah kita adalah Bapa kita. Dia bukan Allah yang kejam seperti yang kita pikirkan. Ketika dia lemah, saudara-saudara, kita lemah, saudara, dia mengerti kita adalah tanah liat. Ya, dia mengerti siapa kita. Karena itulah dia datang ke dalam dunia mati dan bangkit untuk menjadi kekuatan kita. Di saat kita lemah, Rasul Paulus pun lemah, dan Tuhan berkata, dalam kelemahanku, kuasaku. Kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Itu jawaban Tuhan. Ketika Rasul Paulus datang membawa kelemahannya, Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku. Di dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna. Sama seperti Daud. Dalam kelemahan Daud ini, saudara-saudara, dia kemudian berdiri sebagaimana pandangan dan ketetapan Tuhan, panggilan Tuhan atas hidupnya. Dan kekuatan Tuhan nyata dalam hidup Daud. Dia maju seperti yang Tuhan katakan. Dan dia merebut kembali keluarga-keluarga mereka. Bahkan pulang membawa berkas-berkas. Haleluya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini sebuah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Inilah Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku, kata Rasul Paulus. Kata Tuhan kepada Rasul Paulus. Kasih karunia Tuhan cukup atas hidup kita, saudara. Kasih karunia Tuhan telah cukup mengatasi segala kelemahan kita, segala ketidakpercayaan kita, segala keberadaan kita. Kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, dan penyertaannya, kasihnya yang sempurna, melebihi dari segala kelemahan, ketidakmampuan, dan segala, saudara-saudara, perasaan ketidaklayakan kita di hadapannya. Puji nama Tuhan atas kebenaran. Karena itu kalau saudara hari-hari ini kau sedang bergumul, engkau sedang merasa ditinggal Tuhan, engkau merasa, saudara-saudara, Tuhan jauh, saya beritahu saudara, dia sangat peduli dengan saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Dia ada bersama saudara. Dia tidak tinggalkan engkau. Hari ini ketika saya sedang berbicara, Allah sedang menyampaikan hal ini kepada saudara. Dan dia mau menyatakan kepada saudara, engkau berharga, engkau mulia, dan engkau sangat dikasihi. Lebih dari yang kau pikirkan dan yang kau rasakan. Allah menghargai, peduli, dan mengasihi engkau, saudara-saudara. Karena itu datang padanya dalam kasih anugerah yang besar itu.
Jangan takut, jangan khawatir. Berkatnya tersedia di sana, saudara. Ketika Daud kembali ke sana, Tuhan tidak tanya dosanya dia. Daud datang dengan posisinya dia dan bukan mengoreksi dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dia datang, saudara, sebagai seorang imam yang tugasnya bertanya kepada Tuhan, menjadi perantara. Dan Tuhan menjawab. Dan bukan hanya, saudara, Tuhan membuat Daud menang dan mendapatkan kembali apa yang menjadi hak miliknya itu bersama dengan pasukan-pasukannya. Tuhan menambahkan berkat di balik itu. Ada rampasan-rampasan perang yang mereka dapatkan dari situ. Dan bertambahlah kekayaan mereka. Wow, inilah Bapa kita, saudara, Allah kita. Bukannya saudara-saudara melakukan hal-hal yang menyakiti anak-anaknya, saudara. Tetapi dia mau menyatakan kasihnya jauh lebih besar dari yang kita pikirkan dan rasakan. Jauh melampaui yang kita pikirkan dan doakan. Allah menjawab kita. Allah bukan hanya mengembalikan keluarga dan harta mereka. Allah tambahkan harta orang Amalek itu kepada mereka. Saudara yang saya kasihi, selalu ada berkat Allah tersedia di balik setiap pergumulan kita. Ada penyelesaian yang Allah buat dan bukan hanya diselesaikan, dipulihkan. Tapi sekali lagi saya katakan namanya dipulihkan itu. Kalau kita berada di atas angka 10, lalu kita jatuh, saudara-saudara, terpuruk ke angka 2. Lalu ketika dipulihkan, saudara, bukan berarti kita dinaikkan Tuhan di angka 10. Bukan sekedar naik ke angka 10. Tetapi Tuhan menambahkan kita ke angka 15. Atau mungkin 20. Atau mungkin 25, saudara-saudara. Itulah arti daripada restorasi. Dipulihkan. Melampaui daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya kebenaran ini memulihkan kita semua, memberkati kita semua. Bahwa Allah kita Allah yang kekal mengasihi kita, peduli dengan kita, dan tidak pernah kehabisan cara memberkati hidup kita, memulihkan kita, saudara, membawa kita jauh lebih tinggi daripada yang kita pikirkan dan yang kita harapkan, doakan. Dialah Bapa yang luar biasa itu, telah merancang yang sempurna dan yang terbaik hanya datang daripada Dia. Amin. Mari kita bersyukur. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Menerima berkat firman ini, Tuhan. Dipulihkan, dipaharui. Apapun yang sedang dihadapi hari-hari ini, kuasa Tuhan yang nyata, firman Allah. Biar hubungan kami tidak dibangun berdasarkan perasaan-perasaan kami. Tetapi Tuhan, kami membangun hubungan seperti Allah membangunnya berdasarkan setiap perkataan janji yang telah Dia ucapkannya kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, berkat-Mu atas setiap pendengar Rema. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyatakan anugerah berkatnya bagi kita semua. Saya Pastor Samuel Azaria Rafa menyampaikan salam restorasi.